Halo, selamat pagi. Alright, banyak orang berpikir ya bahwa hidup dalam kemenangan itu artinya apa? Hidup tanpa masalah, ya enggak? Nah, disinilah bukan itu arti kemenangan sejati di dalam Kristus, ya. Arti kemenangan itu apa sih sebetulnya? Justru saat badai datang dan hati kita tetap percaya, disitulah kemenangan rohani yang sejati. Ya, nah disinilah pentingnya orang yang berpikir benar. Victory is not the absence of struggle, but the presence of purpose. Ya, disinilah ya. Penting sekali kita mengenal ya, kemenangan itu bukanlah ketiadaan perjuangan, tapi kehidupan yang punya tujuan. Ya, alright, welcome back in the Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Ya, kita tahu sekarang ya, hari ini kita mulai renungkan Roma 8:28, ya, ayat yang tidak hanya memberi penghiburan, ya, tapi juga keyakinan bahwa hidup kita sedang diarahkan menuju kemenangan, bukan kekalahan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Roma 8 ayat 28 ya. Hidup dalam Kristus bukan berarti tanpa kesulitan, problem, tanpa masalah, bukan ya. Hidup dalam Kristus itu artinya segala sesuatu bahkan yang pahit dan gelap sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ya. Roma 8:28 itu bukanlah janji bahwa semua yang terjadi itu baik, tapi janji bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup membuat semuanya menjadi baik bagi mereka yang mengasihinya ya. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami hal-hal yang tidak Anda mengerti. Doa Anda belum dijawab. Hati Anda sedang lemah, hati Anda sedang capek, lelah, jalan terasa buntu ya. Tapi ingat ya, kemenangan bukan dilihat dari situasi, tapi dari siapa yang berjalan bersama dengan Anda. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah, jalan yang jalan yang rata, ya, tapi Dia menjanjikan penyertaannya yang tidak pernah gagal ya. Even when life doesn't make sense, ya, faith keeps us moving. Ya. Ini di sinilah ya. Bahkan ketika hidup terasa tidak masuk akal, iman membuat kita terus bergerak. Ya. Sometimes God lets the storm rage and calms His child instead. Ya. Terkadang Tuhan membiarkan badai mengamuk dan sebagai gantinya memenangkan anak-anaknya ya. Nah, disinilah pesan moralnya apa? Hidup dalam kemenangan bukan berarti selalu tertawa, tapi hidup yang tidak pernah menyerah. Bukan berarti tidak jatuh ya, tidak selalu capek ya, enggak, tapi selalu bangkit karena kasih karunia Tuhan ya. You are not a victim of life, you are more than a conqueror through Christ ya. Engkau bukan korban dari kehidupan, engkau adalah pemenang di dalam Kristus. Ayo mikir, amin. Tuhan, terima kasih karena engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ketika kami tidak mengerti. Ajari kami untuk percaya ketika kami lemah, kuatkan kami
Dan ketika kami ragu, ingatkan kami bahwa di dalam Engkau Tuhan kami lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, alright. Jangan biarkan ya kebenaran hati yang berhenti ya. Jangan biarkan kebenaran itu yang terus berhenti ya di telinga Anda. Jangan biarkan, terus sampaikan ya, beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan. Karena saat ini dunia sedang haus akan terang. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan ya, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Dengar baik-baik ya. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu terus menyala. Jaga langkahmu. Jaga mulut Anda untuk tetap katakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.